Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, materi rancangan pembelajaran dalam UBD, demonstrasi kontekstual topik 5, akan membahas mengenai reflect, reading, and revise. Baik, anggota kelompok kami yang pertama ada Ahna Fikra, yang kedua Nur Sapitri, dan yang ketiga saya sendiri, Rea Elviona. Seperti yang kita ketahui, dalam rancangan pembelajaran UBD terdiri 7 aspek, yaitu yang sering disebut dengan where to. Yang pertama yaitu where and why. 2, H yaitu hook and hold. 3, yaitu explore and experience, enable and equip. 4, R yaitu reflect, reading, and revise. Yang kelima evaluate, word, and progress. Yang keenam, T, tailor and personalize the word. Yang ketujuh, O, organize for optimal effectiveness. Baik, akan dilanjuti oleh Saudari Ahna Fikra. Kepada Saudari Ahna Fikra, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai reflect, reading, and revise. Artinya adalah merefleksi, memikirkan ulang, dan merevisi. Merefleksikan kemampuan peserta didik, memberikan peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide dasar dan merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka. Selanjutnya, kami di sini membaca 3 jurnal yang berbeda. Yang pertama ada berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam meningkatkan pemahaman konsep dan memperbaiki miskonsepsi siswa tentang materi IPA kelas 5 SD. Kemudian jurnal kedua yaitu berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis melalui Problem Based Learning dengan Peer Feedback Activity. Dan jurnal yang terakhir yaitu Rancangan Pembelajaran yang Efektif dalam Understanding by Design. Dari ketiga jurnal hasil bacaan kami dapat menjawab ketiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Jawabannya adalah yang pertama, ajukan pertanyaan penting yang menantang sesuai asumsi mereka. Yang bagian B, berikan contoh kontra-intuitif yang bertentangan dengan pemahaman mereka. C, mintalah peserta didik membuat analogi tentang ide tersebut. D, suruh mereka menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri. E, dorong diskusi tentang topik layanan yang telah diberikan. F, mintalah peserta didik membuat peta konsep untuk mengetahui tingkat pemahaman. Dan yang terakhir, berikan umpan balik untuk mendorong peninjauan pemahaman peserta didik. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Sapitri. Kepada Saudari Nur Sapitri, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Jawabannya A. Ajak peserta didik untuk melakukan penilaian diri dengan rubrik atau kriteria yang jelas. B. Berikan kesempatan untuk mendiskusikan karya mereka dengan teman sebaya. C. Tinjau kembali contoh karya yang baik sebagai model. D. Berikan umpan balik spesifik dan deskriptif, bukan evaluatif. E. Dorong revisi berulang. F. Fasilitasi refleksi tertulis tentang proses mereka. G. Ciptakan peluang untuk mempresentasikan kembali setelah revisi. Dan H. Fokus pada upaya dan perbaikan, bukan nilai atau perangkat. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya sendiri yang akan menjawab, yaitu yang pertanyaannya bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Yang pertama yaitu A, ajukan pertanyaan terbuka yang menstimulasi refleksi. B, adakan diskusi kelompok di akhir kegiatan untuk berbagi refleksi tentang apa yang dipelajari dan
pengalaman mereka. C. Mintalah peserta didik membuat video blog atau rekaman audio untuk merefleksikan pembelajaran. D. Minta peserta didik membuat presentasi yang menunjukkan perkembangan keterampilan atau pemahaman mereka. E. Fasilitasi sesi tanya jawab interaktif tentang proses dan hasil belajar. F. Dorong peserta didik untuk memberikan umpan balik tentang pengetahuan yang didapat melalui kegiatan layanan yang telah dilaksanakan. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.